Siapa sih ya yang nggak mau nih bisa jalanin hidup enak sepanjang umur, terus abis itu matinya mati masuk surga. Atau at least matinya mati bahagia lah gitu ya. Kayaknya sih itu semua orang juga mau ya. Tapi kecuali kamu adalah 1% dari orang yang paling beruntung di dunia ya, yang hidupnya tuh emang seberuntung itu sampai nggak perlu ngelakuin yang gimana-gimana banget tuh hidupnya mulus-mulus aja, terus juga bisa dapetin apa yang dimau. Nah kalau kamu bukan bagian dari 1% itu, ya kayaknya keinginan yang tadi hampir nggak mungkin deh. Selebihnya ya kayak aku aja ya, atau kayak orang-orang kebanyakan gitu, ya emang harus usaha untuk mendapatkan itu semua. Dan usahanya itu ya harus dilakukan sesegera mungkin, dari detik ini bahkan, enggak deh, dari kemarin bahkan. Dan ya untuk kita bisa ngelakuin usaha-usaha tersebut ya, untuk bisa mencapai hal-hal yang bikin kita bahagia, tentunya harus dimulai juga dengan usaha untuk menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Soalnya nih, aku ngelihatnya ya, memang kayak banyak dari kita nih yang saat ini tuh tidak menghargai kesehatan tubuh yang kita punya sekarang. Jadi kita nggak memperhatikan nih pola makan kita tuh kayak gimana, terus kita juga nggak ngejaga kondisi fisik kita saat ini, dan ya kita juga mungkin nggak peduli gitu ya dengan kesehatan mental kita. Padahal tubuh kita ini tuh ya sebenarnya modal untuk kita ngelakuin usaha-usaha itu tadi ya, untuk mencapai kebahagiaan apapun itu bentuknya, entah itu berkarya atau berkarir atau pengen menghabiskan waktu banyak gitu dengan keluarga dan lain-lain sebagainya itu. Pokoknya untuk kita bisa melakukan itu semua nih dalam keseharian, ya tentunya harus didukung dengan kesehatan tubuh kita. Dan buku yang mau aku bahas di video kali ini bisa mempermudah kita nih untuk mencapai kesehatan tubuh tersebut. Tapi aku belum nyapa ya. Halo semuanya, aku Peti. Sekarang kamu lagi nontonin channel review buku teman baca. Aku teman baca kamu kali ini. Jadi buku yang mau aku bahas di video ini tuh judulnya Outlive, The Science and Art of Longevity. Alias gimana caranya supaya kita bisa punya umur yang panjang dan di tengah-tengah itu semua kita juga punya kesehatan tubuh yang baik ya saat kita berumur panjang. Nah, kesehatan tubuhnya ini baik fisik maupun mental ya, jadi dua-duanya. Buku Outlive ini ditulis sama Peter Attia dan Bill Guilford. Jadi Peter Attia ini tuh seorang dokter dan Bill Guilford ini tuh seorang penulis ya. Dia memang sudah banyak menulis buku-buku atau ya tulisan-tulisannya tuh bertema sains dan olahraga. Jadi buku Outlive ini tuh berisi sudut pandangnya Peter ya sebagai seorang dokter yang dia tuh pengen kita punya perspektif yang baik nih dalam melihat longevity. Karena itu tadi ya, jadi kita bisa punya umur panjang, terus bisa melakukan hal-hal yang kita inginkan untuk mencapai kebahagiaan itu, dalam arti ya kita sehat secara fisik dan mental. Nah, longevity sendiri dalam mungkin ini definisi kesehatan ya, artinya itu kan berumur panjang. Tapi kalau Peter ngelihatnya sebenarnya ada dua aspek dalam longevity yang perlu kita ketahui. Jadi dua aspeknya ini, yang pertama itu adalah lifespan alias seberapa panjang kita hidup. Terus yang kedua itu health span alias seberapa sehat atau seberapa berkualitasnya hidup kita. Soalnya Peter bilang ya, dan memang fakta sih, ketika kita menua, pokoknya saat kita bertambah usia itu akan ada 4 penyakit kronis atau dia bilangnya horseman disease ya. Ini penyakit ganas gitu dia bilang yang mungkin menyerang kita nih. Dan ya memang penyakit-penyakit ini juga pasti kita udah sering dengar, udah banyak juga orang Indonesia yang kena gitu. Yang pertama ada sakit jantung, kemudian yang kedua ada kanker, ketiga ada penyakit neurodegeneratif, dan yang keempat itu diabetes dan ya penyakit disfungsi organ lainnya. Dan sebenarnya nggak cuma pas menua aja ya, mungkin juga karena sosial media juga gitu ya yang bikin kita jadi bisa mendapatkan akses informasi orang-orang yang bahkan kita nggak kenal gitu ya. Sekarang nih orang-orang di umur 30-an, 40-an, 50-an itu banyak yang udah terkena penyakit-penyakit ganas yang tadi itu, dan ya nggak sedikit juga gitu kan yang meninggal. Ih, serem ya. Nah, dia bilang, Peter ya, di dalam buku ini kayak sekarang ini nih dunia kedokteran sebenarnya memang sudah canggih gitu ya dibandingin yang zaman dulu. Jadi dia menyebutnya sekarang itu dunia kedokteran sebagai medicine 2.0. Jadi sebelum itu tuh ada medicine 2.0. Jadi sebelum itu ada medicine 1.0 itu dimana belum terjadi penemuan mikroskop. Jadi makanya banyak malpraktik yang terjadi ya. Mungkin kan karena jadi makanya banyak malpraktik yang terjadi ya. Mungkin karena ketidaksengajaan juga sebenarnya. Misalnya kayak dokter nih operasi tapi nggak steril gitu ya. Akhirnya banyak yang meninggal karena kontaminasi. Akhirnya banyak yang meninggal karena kontaminasi. Nah, sejak ditemukan mikroskop, itu tuh dunia kedokteran jadi berubah.
Dan sekarang ini dunia kedokteran 2.0 ini yang disebut sama Peter adalah pengobatannya tuh sebenarnya lebih ke pengobatan, jadi bukan ke pencegahan. Atau bukan gitu deh, sebenarnya pencegahannya itu ada, tapi ketika ada biasanya tuh sudah terlambat sebagian besar gitu mungkin ya yang dia bilang di sini. Karena misalnya nih dia ngasih contoh, jadi ada orang nih dia ngambil tes darah gitu ya, dan ngelihat hasil tes darahnya misalnya semua hasilnya itu masih di dalam batas normal. Nah, ketika itu terjadi, dokter tuh akan kayak ya udah dia tidak memberikan saran apapun, cuman bilang oh ya udah nih masih normal, kondisi masih bagus semua, jadi kayak ya udah lakukan kegiatan seperti biasa. Dan ketika misalnya dia ngambil tes darah lagi, terus hasil tes darahnya ternyata ada yang buruk, baru deh dilakukan langkah-langkah yang bisa dilakukan ya supaya hasilnya tuh nggak memburuk. Padahal sebenarnya itu tuh sudah terlambat juga. Jadi yang mau dia tawarkan lewat buku ini adalah yang namanya dia bilang pendekatan medicine 3.0. Jadi bukan lagi soal pengobatan, bukan lagi soal pencegahan, tapi justru namanya proaktif. Nah, ada 3 tahapan nih yang menurut dia penting untuk kita ketahui ya. Yang pertama itu tentunya objektifnya apa, kemudian strateginya apa, dan taktiknya itu harus seperti apa juga. Kalau dari objektif, lewat buku ini udah jelas banget tujuannya dari Peter, supaya kita tuh punya umur yang panjang, tapi di tengah-tengah itu semua saat kita menjalani hidup, kita punya kualitas hidup yang baik, dalam arti ya tadi ya aku udah bilang berkali-kali juga, kesehatan fisik bagus dan kesehatan mental juga bagus. Terus yang kedua, strategi. Nah, gimana nih kira-kira strateginya? Jadi kalau dari kata Peter adalah kita mencoba untuk memperlambat kemungkinan kita terkena penyakit-penyakit kronis akibat dari itu tadi ya, kita menua. Karena memang seiring dengan kita menua, ya organ-organ tubuh kita kan juga mengalami penurunan kualitas ya. Tapi ini tuh bisa diperlambat dan mungkin ada yang bisa dicegah juga. Jadi ketika kita menua, sebenarnya ada 3 bagian nih yang menua dalam tubuh kita. Yang pertama itu fungsi kognitif, jadi akan ada penurunan dalam arti ya ini kemampuan kita untuk mengingat, terus juga mungkin berpikir gitu ya, jadi mungkin akan ada perubahan kepribadian juga. Terus yang kedua ada penurunan fungsi fisik, ini kayak massa otot kita berkurang, terus juga keseimbangan kita berkurang, jadi stabilitas berkurang dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ini kesehatan emosional, itu tuh juga akan berkurang. Nah, menurut Peter, jadi dia bilang ada survei nih yang menyatakan kalau titik nadir kebahagiaan seseorang itu ada di usia 40-an atau usia 47 gitu lebih tepatnya. Walaupun sebenarnya sih kalau soal kesehatan emosional ya dari segala usia itu bisa mengalami ya, nggak perlu nunggu tua dulu. Intinya sih kalau dari kata Peter ya, dia bilang meskipun kematian itu tidak bisa dihindari, tapi penurunan fungsi-fungsi tubuh yang tadi disebutin itu tuh bisa diperlambat. Kemudian yang ketiga, berarti kita udah tahu objektif, udah tahu strategi, terus taktik-taktiknya nih harus kayak gimana ya yang bisa kita terapkan gitu kan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, intinya sih memang taktik yang dibahas Peter di sini adalah kita tuh harus menjadikan taktik ini sebagai way of life atau ya jalan kehidupan ya. Dan taktik-taktik ini juga sebenarnya cukup sederhana kalau dijabarin secara garis besar gitu ya, karena mencakup nih yang satu exercise atau olahraga, yang kedua ya nutrisi gitu ya, atau dia bilangnya nutritional biochemistry. Terus yang ketiga itu soal tidur, dan yang keempat itu soal kesehatan mental. Kemudian sebenarnya ada satu lagi, tapi dia nggak bahas sih di buku ini. Pokoknya intinya nggak apa-apa untuk kita lakukan gitu ya, kalau kita mengonsumsi kayak vitamin, obat-obatan, dan ya hormon. Nah, kalau exercise sebenarnya yang dibahas Peter di sini adalah olahraga yang pokoknya melatih kekuatan kita nih supaya stamina kita tuh juga lebih kuat. Terus juga mungkin otot-otot kita tuh juga lebih kuat gitu ya. Dan supaya stabilitas kita juga tetap bertahan. Intinya olahraga di sini tujuannya tuh bukan untuk nurunin berat badan dan juga bukan untuk biar kita bisa membentuk badan dengan lebih bagus gitu. Enggak kayak gitu. Soalnya Peter bilang nih, dia juga ngasih tahu ya kalau tadinya dia tuh sebenarnya orang yang memprioritaskan nutrisi di atas segala-galanya nih untuk kita bisa mencapai umur yang lebih panjang dan sehat. Tapi ternyata dia baru akhirnya menyadari kalau olahraga ini tuh kayak obat dalam tanda kutip yang paling top untuk bikin kita tuh punya itu hidup berkualitas dengan umur yang panjang. Karena memang hasil penelitiannya juga bilang gitu. Karena exercise ini tuh membantu memperlambat penurunan fungsi kognitif dan juga fungsi fisik lebih dari treatment apapun.
Dan jujur aja ya, aku juga sekarang kan udah rutin exercise nih ya hampir setiap hari, dibandingin dulu tuh nggak pernah olahraga sama sekali. Dan aku juga merasakan kayak emang badanku tuh jauh lebih seger, dan otakku juga kayak kemampuan berpikirnya tuh aku merasa jadi lebih baik juga. Nah, kalau nutrisi, di sini juga Peter ngomongin soal ini bukan masalah kita pakai metode diet yang mana nih, mau itu intermittent fasting kek, mau keto diet kek, atau apapun jenis-jenis dietnya. Bukan masalah itu, tapi sebenarnya gimana kita bisa memahami ini isi-isi atau kayak bahan-bahan yang ada di dalam makanan yang kita konsumsi itu apa, dan pengaruhnya ke fungsi-fungsi organ tubuh kita tuh seperti apa. Jadi pokoknya kita memperhatikan makanan yang kita makan dan seberapa banyak makanan yang kita makan. Kalau soal tidur, ya udah pasti yang namanya manusia butuh tidur kan ya. Di sini juga Peter bilang kayak dari zaman dulu manusia mungkin masih manusia purba sampai sekarang berevolusi, yang namanya tidur itu tuh nggak pernah bisa tergantikan. Jadi memang ini tuh adalah momen-momen yang penting banget untuk tubuh kita supaya dia bisa meregenerasi sel-sel di dalam tubuh. Soalnya aja kalau misalnya aku sendiri ngerasa ya, misalnya kurang tidur nih 1-2 hari, itu tuh udah pokoknya bisa sakit kepala, mood juga terganggu, dan kadang juga mau mikir juga jadi lebih nggak maksimal gitu. Jadi memang di sini Peter bilang kalau tidur kita tuh nggak berkualitas, ya otomatis proses regenerasi sel-sel tubuh itu akan terganggu, dan apalagi otak gitu ya, karena otak yang paling butuh regenerasi itu ketika kita tidur itu paling penting, dan itu akhirnya ya bisa mengakibatkan penurunan fungsi kognitif. Terus juga badan kita bisa jadi resisten terhadap insulin yang akhirnya nanti kita bisa kena diabetes, dan juga ya kesehatan mental kita bisa terganggu. Dan yang terakhir soal kesehatan emosional. Ini dibahas sama Peter memang di bagian akhir nih, karena dia pengen ngajak kita mungkin untuk berefleksi gitu ya. Buat apa nih kita punya umur yang panjang, susah-susah nih kita ngejar kesehatan fisik kita gitu ya supaya prima, tapi hidup kita nggak bahagia. Nggak ada artinya. Soalnya si Peter sendiri dia juga mengalami ya sebagai seorang dokter gitu ya, dan dia tuh juga punya dari dulu dia tuh udah punya concern yang lebih memang terhadap kesehatan. Jadi dia rutin exercise, bahkan dia bisa punya banyak cabang olahraga gitu yang dia pelajarin selain dia juga weight training. Tapi ada satu momen di dalam hidupnya yang bikin dia akhirnya ngerasa kayak buat apa dia ngelakuin ini semua gitu. Karena suatu waktu nih dia pernah punya masalah relasi gitu ya sama istrinya, dan ya sampai mengganggu hubungan mereka lah. Dan akhirnya si Peter ini diminta untuk ya lo konsul ke profesional deh gitu. Dan dia coba konsul ke profesional, awal-awalnya masih resisten tuh, dia ngerasa kayak gak ada yang salah deh dengan gue gitu kan. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa ternyata dia memang perlu berobat. Karena waktu itu ada salah satu psikiaternya dia, Esther Perel. Ini juga seorang penulis buku ya dia. Jadi Esther Perel ini waktu itu bilang ke Peter kayak gini, ironis ya, sepanjang karir profesional lo tuh berusaha untuk bikin orang supaya hidupnya tuh lebih panjang dan lebih sehat. Tapi lo sendiri nggak ngasih energi lebih gitu ya ke diri lo untuk bikin supaya hidup lo tuh lebih nggak tersiksa secara emosional dan lebih nggak menderita. Buat apa sih susah-susah hidup lebih panjang kalau misalnya akhirnya ya lo nggak bahagia? Ya bener juga sih ya. Buat apa gitu kan? Makanya semua yang kita lakukan ini harusnya menjadi modal untuk kita mencapai hal-hal yang bikin kita bahagia gitu kan. Oke, kurang lebih sih itu dulu kali ya pembahasan buku Outlive ini. Ini masih bagian pertama, karena nanti di bagian keduanya aku akan bahas lebih detail nih tentang taktik-taktik yang Peter tadi ceritain ya. Jadi untuk exercise tuh sebenarnya apa nih yang bisa kita lakukan dalam keseharian. Karena misalnya, jadi Peter itu mengajak kita untuk fokus ke 2 hal sebenarnya dalam exercise. Jadi ada weight training sama cardio. Apa yang harus dicek tuh ketika lagi weight training dan cardio itu nanti juga akan aku kasih tahu. Kemudian juga misalnya di bagian nutrisi nih, apa sih yang harus kita lihat nih dari kondisi kesehatan kita secara gizi atau nutrisi. Itu bisa dilihat sebenarnya mulai dengan kita tes darah dulu gitu ya, ngelihat kadar, contohnya kadar LDL, trigliserida, gula darah. Terus misalnya dalam tidur gitu ya, kira-kira apa-apa aja sih yang bisa kita lakukan nih untuk bikin tidur kita tuh lebih berkualitas. Dan sebenarnya yang dibahas sama Peter di buku ini kurang lebih tuh mirip-mirip ya sama yang ditulis oleh Matthew Walker, bukunya yang Why We Sleep. Itu lebih lengkap lagi sih sebenarnya. Oke, mungkin itu dulu aja. Terima kasih buat kamu yang sudah nontonin. Nanti sampai jumpa di bagian kedua ya. Bye!